Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmal Kurniawan dengan NIM 21040198, Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan seputar pengembangan ipteks di dunia Islam. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah sebagai ujian akhir semester Al-Islam Kemuhammadiyahan 4 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Budi Santoso Wibowo MPDI. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana mengintegrasikan etika Islam atau rasa tanggung jawab di hadapan Allah, amanah ilmiah, tawadu dan menyebarkan ilmu dalam pengembangan dan penerapan ipteks? Jelaskan. Mengintegrasikan etika Islam dalam pengembangan dan penerapan ipteks, ilmu pengetahuan teknologi dan seni, melibatkan pendekatan yang holistik yang mencakup aspek moral, nilai-nilai Islam, dan tujuan akhir yang lebih tinggi dalam upaya mencapai kemajuan ilmiah dan teknologi. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing prinsip. Yang pertama ada rasa tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Etika Islam mendorong setiap individu yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan ipteks untuk menyadari bahwa pengetahuan dan teknologi yang mereka kembangkan adalah anugerah dari Allah. Maka karena itu tanggung jawab untuk menggunakan pengetahuan ini secara bijaksana dan bertanggung jawab menjadi lebih penting. Hal ini bertujuan untuk menghindari penggunaan pengetahuan yang merugikan dan menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan masyarakat, serta memastikan bahwa inovasi dan teknologi yang dikembangkan itu digunakan untuk kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Yang kedua, amanah ilmiah, yaitu konsep amanah dalam Islam mencakup pemahaman bahwa pengetahuan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan harus dijaga dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tawadu. Tawadu ini adalah konsep kerendahan hati dalam Islam, yakni mengakui bahwa pengetahuan manusia memiliki keterbatasan dan kesempurnaan. Dalam pengembangan ipteks, tawadu ini menuntut bahwa para ilmuwan dan peneliti tidak menyombongkan diri atau terlalu percaya diri dengan penemuan mereka. Keempat, menyebarkan ilmu. Dalam Islam, penyebaran ilmu ini dianggap sebagai tindakan mulia karena para ilmuwan dan peneliti di bidang ipteks memiliki tanggung jawab moral untuk berbagi pengetahuan serta dilakukan melalui publikasi ilmiah, penyuluhan dan pendidikan. Tujuan dari menyebarkan ilmu ini adalah untuk kesejahteraan dan kemajuan umat manusia serta menjalankan perintah Islam untuk memberikan manfaat pada orang lain. Lanjut pertanyaan kedua, yakni jelaskan dan berikan contoh tentang pengembangan ipteks yang sesuai dengan ajaran Islam dan pengembangan ipteks yang bertentangan dengan ajaran Islam. Di sini saya akan menjawab pengembangan ipteks yang sesuai dengan ajaran Islam ya. Pertama adalah ada penelitian kesehatan untuk kemaslahatan umat, yaitu pengembangan teknologi medis dan farmasi dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit serta meningkatkan kesehatan umat manusia sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian tentang vaksin, obat-obatan dan terapi baru yang dapat menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup dipandang sebagai upaya mulia dan dalam ajaran Islam. Yang kedua, pertanian berkelanjutan. Pengembangan teknologi dan praktik pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan seperti irigasi yang efisien, penggunaan pupuk organik dan metode penanaman yang memperhatikan kelanjutan kehidupan alam kita, keasrian alam kita. Ketiga, sistem pendidikan inklusif. Pengembangan teknologi pendidikan yang memungkinkan akses pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan sosial, ekonomi ataupun agama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengembangan ipteks yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang pertama ada senjata pemusnah massal. Pengembangan senjata pemusnah massal atau teknologi yang dimaksud untuk merusak. Ini dapat membunuh secara masif atau menimbulkan penderitaan pada manusia atau alam adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, ini menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan menghindari kekerasan tanpa alasan yang adil.
Selanjutnya, praktik penelitian tanpa izin atau etika. Nah, pengembangan ipteks yang melibatkan penelitian tanpa izin dari subjek yang terlibat atau mengabaikan prinsip-prinsip etika penelitian seperti mengorbankan kesejahteraan manusia atau menyebabkan kerusakan lingkungan, bertentangan dengan nilai Islam tentang keadilan dan tanggung jawab. Yang ketiga, teknologi yang mendorong praktik haram. Nah, pengembangan teknologi atau aplikasi yang mendorong praktik haram dalam Islam seperti perjudian, pornografi, serta perdagangan narkoba bertentangan dengan nilai-nilai moral agama yang mengajarkan untuk menjauhi hal-hal merusak dan melanggar aturan agama. Dalam pengembangan ipteks, penting bagi peneliti atau ilmuwan serta inovator untuk memahami dan menghormati nilai-nilai agama yang mendasari masyarakat di mana mereka bekerja, dengan tujuan untuk mematuhi prinsip etika dan moral dalam Islam. Diharapkan bahwa pengembangan ipteks akan menjadi sarana untuk memajukan kebaikan umat Islam dan manusia mencapai kemaslahatan yang lebih luas. Lanjut pertanyaan ketiga, jelaskan tentang sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Berikan contohnya. Sinergi antara ilmu dan ajaran Islam mengacu pada upaya untuk mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan nilai-nilai dan ajaran Islam untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik tentang dunia dan kehidupan. Contoh sinergi ilmu dan ajaran Islam, pertama ada bioetika dalam pengembangan teknologi kedokteran. Dalam pengembangan teknologi medis seperti transplantasi organ atau terapi genetika dibutuhkan untuk pertimbangan etika dan moral dengan tujuan untuk menimbulkan kemanusiaan atau rasa menghormati kehidupan. Para ilmuwan dan etis berupaya memastikan bahwa pengembangan teknologi ini sesuai dengan prinsip moral dalam Islam sehingga teknologi medis digunakan untuk kemaslahatan umat manusia tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dan keadilan. Selanjutnya, pendidikan inklusif berbasis nilai. Dalam pendidikan inklusif ini, ajaran Islam tentang kesetaraan dan keadilan diimplementasikan. Pendidikan disusun untuk mencakup semua lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan sosial, ekonomi, ataupun agama. Selanjutnya ada pengembangan pertanian berkelanjutan berbasis etika lingkungan. Nah, nilai-nilai Islam tentang pengelolaan lingkungan dan berkelanjutan diterapkan. Para ilmuwan bekerja untuk menciptakan teknologi atau inovasi pertanian yang tidak merusak ekosistem, memperhatikan keseimbangan alam dan menjaga sumber daya alam secara bertanggung jawab. Selanjutnya, penelitian tentang pembangunan masyarakat dan yang berkeadilan. Dalam penelitian tentang pembangunan sosial dan ekonomi, para ilmuwan bekerja atau inovasi untuk mengidentifikasi model pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta kesejahteraan sosial dalam Islam. Nah, teknologi dan pengetahuan digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, dan ketidakadilan dalam masyarakat. Integrasi ilmu dan nilai-nilai Islam adalah upaya untuk mencapai keselarasan antara kemajuan ilmiah dan teknologi dengan tuntunan moral dan etika Islam. Dengan menggabungkan kedua aspek ini, diharapkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan lebih menghormati kemanusiaan dan menjalankan nilai-nilai kebaikan dan keadilan yang dianjurkan oleh agama Islam. Nah, sekian jawaban dari pertiga pertanyaan dari dosen pengampu Bapak Dr. Budi Santoso Wibowo MPDI. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.